Jurnal 2 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham pada perusahaan publik non-keuangan. Nah, saham di sini memegang peranan penting di dalam instrumen keuangan. Saham dapat digunakan untuk menghasilkan uang baik oleh penerbit saham, investor, dan juga pihak ketiga. Investor saham melihat dua faktor dalam melakukan kegiatan investasinya, yaitu yang pertama, faktor tingkat pengembalian saham atau return, dan juga yang kedua yaitu faktor risiko. Tingkat pengembalian saham dapat berupa pendapatan dividen atau selisih antara harga jual saham terhadap harga belinya atau capital gain. Pembayaran dividen tersebut dapat menarik investor dalam berinvestasi dan juga berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Nah, di dalam pasar efisien, harga saham sekarang selalu mencerminkan informasi yang terdapat di pasar saat itu. Informasi yang tersedia di dalam perusahaan dapat mendorong investor untuk menjual atau membeli saham, sehingga akan berpengaruh terhadap turun naiknya harga saham. Pergerakan naik atau turunnya harga saham di bursa efek merupakan volatilitas harga saham. Untuk mengukur risiko dari suatu saham dapat dilihat dari volatilitas harga saham tersebut. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan kemungkinan terjadinya keuntungan atau kerugian yang lebih tinggi di dalam jangka pendek. Harga dari saham yang mempunyai volatilitas tinggi dapat berubah sewaktu-waktu dan perubahannya sulit untuk diprediksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanika Kumala, NIM 258. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham pada perusahaan publik non keuangan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagian teori, yaitu signaling teori. Menurut Godfrey tahun 2010, teori ini mengungkapkan kesediaan manajer untuk menyajikan informasi bagi investor. Informasi yang terdapat di dalam laporan akuntansi berguna untuk membantu peristiwa ekonomi dan transaksi yang terjadi. Perubahan metode akun transaksi yang terjadi di dalam perusahaan menunjukkan bahwa informasi yang ada telah berubah dan investor harus merubah keputusan investasi yang telah dibuatnya. Keputusan investasi yang telah dirubah akan tercermin pada harga saham, volume perdagangan saham, ataupun volatilitas. Yang kedua ada agensi cost theory. Menurut Ross 2003, agensi cost merupakan biaya yang terjadi akibat adanya pengamatan perilaku yang berlaku antara investor dan manajemen perusahaan. Habib et al. 2012. Hubungan keagenan merupakan suatu hal yang memicu terjadinya konflik. Modigliani Miller tahun 1961 berasumsi bahwa agen terbaik untuk pemegang saham adalah tidak adanya konflik antara investor dan manajemen perusahaan. Konflik tersebut dapat berpengaruh kepada harga saham ataupun volatilitas. Yang ketiga ada hipotesis efisiensi pasar. Menurut Hendrickson dan Brenda tahun 2000 merupakan sebuah teori investasi yang menyatakan bahwa di dalam pasar efisien harga saham selalu berhubungan dengan informasi yang ada di pasar. Kurniaji dan Raharja tahun 2013. Hal ini akan mengubah ekspektasi dari para investor yang dapat berakibat pada perubahan harga. Pasar efisien merupakan pasar yang menyesuaikan informasi secara tepat. Efisiensi pasar bentuk lemah mencerminkan informasi yang terjadi di masa lalu. Hal ini menyebabkan investor tidak mendapatkan keuntungan dari informasi yang berasal dari siklus saham, pola harga saham, serta moving average dan sebagainya. Menurut Godfrey et al. Tahun 2010. Efisiensi pasar bentuk kuat menyatakan bahwa harga saham mencerminkan secara utuh semua informasi yang relevan. Menurut Kurniaji dan Raharja tahun 2013, teori ini sulit dibuktikan kebenarannya karena 1. Terdapat hukum yang melarang menggunakan informasi atau internal untuk perdagangan saham. Yang kedua, informasi privat sulit didapatkan oleh investor luar. Yang ketiga, teori ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana informasi privat dapat tercermin dalam harga saham. Lalu ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Menurut Kurniaji dan Raharja tahun 2013, seluruh informasi yang dicerminkan
pada harga pasar adalah informasi yang tersedia di pasar dan tidak ada informasi internal. Yang keempat ada dividen yield dan volatilitas harga saham. Dividen yield adalah tingkat pengembalian berupa dividen atas investasi yang telah ditanamkan oleh investor. Menurut Kurniaji dan Raherja tahun 2013, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan investasi seorang investor dan perusahaan. Keputusan investasi tersebut dapat berdampak kepada harga saham ataupun volatilitas. Yang kelima ada dividen payout ratio dan volatilitas harga saham. Dividen payout ratio adalah pengukuran tingkat pengembalian investasi dalam bentuk dividen yang dialokasikan dari total laba perusahaan menurut Darmaji dan Fakhrudin tahun 2006. Penelitian yang dilakukan Rashid dan Rahman tahun 2008 menunjukkan bahwa dividen payout ratio mempunyai pengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Hal ini disebabkan oleh semakin besar penyebaran dividen, semakin kuat sinyal profitabilitas perusahaan. Hal ini akan mengurangi resiko dalam investasi dan berpengaruh terhadap resiko dalam naik turunnya harga saham. Dividen payout ratio dan volatilitas harga saham. Dividen payout ratio adalah pengukuran tingkat pengembalian investasi dalam bentuk dividen yang dialokasikan dari total laba perusahaan. Penelitian Rashid dan Rahman 2008 menunjukkan bahwa dividen payout ratio mempunyai pengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin besar pembayaran dividen, maka semakin kuat sinyal profitabilitas perusahaan. Hal ini akan mengurangi risiko dalam investasi dan berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham. Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan dan volatilitas harga saham. Menurut Hasemijo et al. 2012, saham perusahaan kecil lebih liquid dibanding perusahaan yang besar, sehingga dapat menyebabkan harga saham lebih volatil. Penelitian Hasemijo et al. 2012 menunjukkan pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap volatilitas harga saham. Hal ini disebabkan oleh semakin banyak besar ukuran perusahaan, maka diversifikasi aktivitas semakin besar pula, sehingga perusahaan biasanya mempunyai lebih banyak informasi publik dan dapat mengurangi tingkat volatilitas harga saham. Pada umumnya, peringkat obligasi diberikan oleh agen pemeringkat yang independen, objektif, dan dapat dipercaya. Investor dapat menilai tingkat keamanan suatu obligasi dan kredibilitas obligasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari agen peringkat. Agen peringkat yang terbesar dan terkenal di dunia yaitu Moody's dan Standard & Poor's. Dan di Indonesia terdapat agen pemeringkat sekuritas seutang yaitu PT Pervindo atau Pemeringkat Efek Indonesia. Menurut Chen et al. 1999, salah satu alasan mengapa pemeringkat obligasi yang dikeluarkan oleh agen pemeringkat tersebut bias karena Moody dan SPS tidak melakukan monitor terhadap kinerja perusahaan setiap hari. Dengan demikian, agen pemeringkat hanya dapat menilai setelah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan perubahan peringkat. Foster mengungkapkan faktor yang dapat dipertimbangkan agen pemeringkat dalam menemukan pemeringkat suatu obligasi, di antaranya yaitu rasio keuangan, provisi indexure agreements, perlindungan terhadap aset yang ada, dan kualitas manajemen. Pada umumnya, penelitian rasio keuangan di Indonesia banyak dihubungkan dengan harga saham ataupun kinerja perusahaan. Corporate governance adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan stakeholder, dan eksternal lain, sehubungan dengan hak dan kewajiban maupun tanggung jawab atau sistem di mana perusahaan dapat diarahkan dan dikendalikan. Definisi lain menyatakan corporate governance adalah sistem kontrol, peraturan, dan insentif yang dirancang untuk meminimalkan biaya keagenan antara manajer dan investor serta mencegah keuangan perusahaan merupakan sebuah konflik kepentingan. Upaya untuk meminimalkan konflik
kepentingan dapat terjadi manajer dan investor berasal dari pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Saya Eka Ambarwati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode penelitian, pemilihan sampel dan pengumpulan data, di mana pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai 2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, di mana pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan. Data penelitian ini bersumber dari laporan keuangan, auditan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007 sampai 2012 yang diperoleh dari idx.co.id, dan data harga saham bulanan yang diperoleh dari Yahoo Finance. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, definisi volatilitas harga saham, yaitu pergerakan naik turunnya harga saham di dalam bursa efek. Adapun cara menghitung volatilitas harga saham, yaitu mengambil rank tahunan dari harga saham tertinggi dan terendah bulanan, kemudian dibagi oleh rata-rata harga saham tertinggi dan terendah. Selanjutnya, dividen yield adalah tingkat pengembalian dalam bentuk dividen atas investasi yang ditanamkan oleh investor. Adapun perhitungan dividen yield yaitu dividen dibagi market value. Selanjutnya, dividen payout ratio. Dividen payout ratio merupakan persentase laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham atau investor terhadap total laba perusahaan. Adapun cara untuk menghitungnya yaitu dengan dividen dibagi net income. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Pratiwi akan melanjutkan materi dari metode penelitian yang sudah dijelaskan oleh Mbak Eka. Dari ukuran perusahaan menggambarkan ukuran sebenarnya suatu perusahaan. Menurut Nazir tahun 2010. Rumus perhitungannya menurut Zakaria tahun 2012, yaitu dengan rumus ukuran perusahaan sama dengan LN atau total aset. Volatilitas laba merupakan ukuran seberapa stabil pendapatan yang diperoleh perusahaan setiap tahun. Menurut Kurniaji dan Raharja tahun 2013. Rumus perhitungan variabel ini menurut Nazir tahun 2012, yaitu dengan rumus volatilitas laba sama dengan standar deviasi dikali EBIT dibagi total aset. Debit to asset ratio dapat digunakan untuk melihat tingkat hutang suatu perusahaan. Rumus perhitungannya menurut Hemijo tahun 2012, yaitu dengan rumus debit to asset ratio sama dengan total doctrine debit dibagi total aset. Pertumbuhan aset merupakan indikator untuk melihat seberapa besar jumlah dana yang digunakan perusahaan dalam pertumbuhannya tersebut. Rumus perhitungan variabel ini menurut Hemijo tahun 2012, yaitu dengan rumus pertumbuhan aset
sama dengan total hutang T dikurangi total aset tahun sebelumnya dibagi total aset tahun T. Nilai buku per saham adalah nilai saham yang dibukukan berdasarkan biaya atau harga historis menurut Harmaji dan Fakur di tahun 2006. Rumusnya yaitu nilai buku sama dengan total ekuitas dibagi outstanding share. Sekian dari saya. Materi selanjutnya adalah pembahasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Nuraini, NIM 282. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengujian hipotesis. Yang pertama ada dividend yield atau DY, memiliki nilai koefisien 0,083 dan nilai signifikansi 0,002 kurang dari 0,05, yang artinya berpengaruh terhadap volatilitas harga saham sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama diterima. Yang kedua ada DPR atau Dividend Payout Ratio, memiliki nilai koefisien min 0,057 dan nilai signifikansi 0,005 kurang dari 0,05, yang artinya dividen payout ratio berpengaruh terhadap volatilitas harga saham sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima. Size artinya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, sehingga hipotesis ketiga diterima. Semakin besarnya ukuran perusahaan, maka diversifikasi aktivitasnya juga semakin besar, sehingga perusahaan besar biasanya mempunyai lebih banyak informasi publik dan dapat mengurangi tingkat volatilitas harga saham. EVOL memiliki nilai koefisien volatilitas laba tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, sehingga hipotesis keempat tidak dapat diterima. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan debt to asset ratio memiliki nilai koefisien minus 0,019 dan nilai signifikan 0,650, lebih dari 0,25. Artinya, tingkat hutang perusahaan tidak mempengaruhi tingkat volatilitas harga saham, sehingga hipotesis kelima tidak dapat diterima. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pertumbuhan aset growth memiliki nilai koefisien minus 0,065 dan nilai signifikan 0,041 kurang dari 0,05. Artinya pertumbuhan aset perusahaan berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, sehingga hipotesis ke-6 diterima. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai buku per saham memiliki nilai koefisien minus 5,056 dan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Artinya nilai buku per saham berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, sehingga hipotesis ketujuh dapat diterima. Dari hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dividen payout ratio, ukuran perusahaan, pertumbuhan aset, dan nilai buku per saham berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Sedangkan volatilitas laba dan debit to asset ratio tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Untuk menambah variabel independen lainnya dapat berpengaruhnya terhadap volatilitas harga saham. Contohnya, variabel yang dapat mewakilkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di luar operasi, seperti on the income to total income ratio.
Sekian dari review penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.